Hai semua, terima kasih udah mampir di channel aku. Di video kali ini aku mau laporan ke teman-teman gimana sih perkembangan kulit aku selama seminggu ini dan apa yang aku rasain setiap pagi hari setelah melakukan perawatan di malam hari sebelumnya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, hai, perkenalkan, nama aku Heidi. Aku bikin swatch, review, dan juga tes ketahanan produk-produk makeup yang aku syutingnya di bawah cahaya matahari, tanpa ring light, tanpa diva light, tanpa filter, dan juga dengan settingan kamera yang otomatis aja supaya kita bisa sama-sama lihat warna dan tekstur asli dari produk-produk yang aku bahas ini. Tapi khusus untuk di hari Minggu, di segmen skincare ini, aku hanya akan membahas perjalanan skincare aku dalam usaha aku menghilangkan flek-flek hitam dan memperbaiki tekstur kulit aku. Buat teman-teman yang penasaran kenapa kok kulit aku bisa separah ini, please klik link yang di atas, karena aku udah sempat jelasin di episode yang pertama. Sekarang kita langsung mulai aja ya flashbacknya, gimana sih perasaan aku di setiap pagi setelah mencoba perawatan-perawatan di malam hari sebelumnya. Setelah itu baru aku akan review klaim-klaimnya apakah sesuai dengan apa yang aku rasain selama seminggu ini. Oke, semalam aku pakai kose yang babyish dan aku ketiduran dong. Jadi aku pakai tuh kayaknya sekitar jam 9 malam gitu. Aku baru bangun-bangun gitu jam setengah 2 karena aku kepengen ke kamar mandi. Itu si sleeping masknya tuh kayak udah kering banget, tapi masih nempel sih. Dan langsung aku buka, abis itu langsung aku tepok-tepok aja. Aku nggak cuci muka. Terus aku tidur lagi sampai jam 4, aku bangun sahur kan. Nah, pas bangun sahur itu, aku cuci muka pakai Senkai yang pink. Terus udah aku nggak pakai apa-apa lagi. Ini pun aku abis mandi, tadi aku cuci muka lagi pakai Senkai yang biru. Sedikit aja, cuma buat make sure kulit aku benar-benar bersih. Tapi sekarang tuh kayak masih glowing banget gitu nggak sih? Ih, seneng. Rasanya tuh kayak lembab banget, nggak ada bagian-bagian yang kasar. Aduh, seneng banget deh. Aku udah lama banget deh, kayaknya nggak ngerasain punya kulit seenak ini. Terus dia tuh kayak kenyal gitu loh. By the way, kalau teman-teman bingung ngapain aku nengok ke arah sini, itu karena ada kaca di sini ya. Karena aku dari tadi tuh kayak bener-bener wondering, ya ampun, enak banget kulitnya. Semalam aku pakai Senkai yang biru dan abis itu aku langsung pakai Wardah Capsule Mask yang Amazonian Acai Berry. Dan karena aku sempat nonton di YouTube, katanya kalau yang teksturnya gel kita nggak perlu tunggu 15 menit terus bilas, jadi kita bisa langsung bawa tidur aja. Jadinya ya udah aku bawa tidur aja kan sampai aku sahur jam 4 subuh. Nah, waktu itu tuh terasanya pas bangun tidur tuh emang kulitnya lembab dan lembut, dan pas aku habis cuci muka juga masih terasa lembut dan lembab sih. Tapi barusan aku kan mandi. Nah, pas mandi itu aku cuci muka lagi kan pakai Senkai yang biru. Tapi sedikit aja sih, maksud aku cuma aku mau make sure memang beneran kulit aku udah bersih gitu. Dan setelah cuci muka dan mandi juga kulitnya tetap terasa lembab, nggak kayak ketarik gitu. Pokoknya rasanya masih enak dan nyaman. Tapi ternyata pas aku pegang begini, si kasar-kasarnya tuh mulai keluar lagi. Kayak di sini. Nih, ini tuh kasar banget nih. Sini, di sini. Tapi di bagian flek hitam aku yang parah ini, di sini tuh justru mulus banget, nggak ada apa-apa. Nah, cuma ya yang aku rasain sekarang itu tuh bener-bener kulit aku nyaman dan lembab banget. Cuma aku tahu ada yang kasarnya itu kalau aku pegang aja. Makanya aku nggak ngerti apakah ini tandanya kulit aku perjing atau gimana. Tapi aku minta tolong buat teman-teman yang tahu, please banget komen di bawah, apakah aku kebanyakan pakai si produk Wardah Capsule Mask ini, karena aku tuh makainya bener-bener sampai becek gitu di muka aku, karena kan aku pikir itu harusnya sekali pemakaian. Tapi sebenarnya dari yang aku pakai kemarin sih mungkin aku bisa pakai 3 kali lah ya dari si banyaknya satu kapsul mask itu. Aku takutnya apa aku kebanyakan atau harusnya memang itu dibilas atau gimana gitu. Kalau teman-teman ada yang tahu bagaimana seharusnya aku pakai, please banget komen di bawah. Karena aku cari di packagingnya tuh nggak ada keterangan cara pemakaiannya. Pagi ini aku udah rapih karena aku mau bikin tutorial 4 warna eyeshadow buat lebaran. Walaupun kita kayaknya bakalan di rumah aja, tapi nggak ada salahnya kita tetap rapi-rapi, cantik-cantik, supaya aura lebarannya tuh tetap terasa gitu, walaupun kita di rumah aja. Jadi tadi malam aku pakai Neogen, dan sekarang kulit aku tuh kayak rasanya lembut banget, bener-bener nggak ada kerak-kerak sama sekali, dan nggak ada bagian-bagian yang mengelupas juga. Tapi aku kedatangan tamu. Satu jerawat centil. Tapi cuma satu aja sih, dan memang beberapa hari ke depan aku akan menstruasi, jadi emang normal lah ya, kalau PMS kan biasanya suka nongol 1 atau 2 jerawat, dan alhamdulillah kali ini aku cuma nongol 1.
Jadi semalam aku pakai kose yang babyish. Seperti biasa aku ketiduran lagi, jadi aku baru bangun sekitar jam 4 subuh buat sahur. Terus ternyata si jerawat aku yang kemarin kayak udah matang dan mentolos banget itu jadi kering gini. Sebenarnya sih kayaknya ini udah nggak ada belendungannya, tapi di ujung matanya itu tuh masih terasa kasar sih. Dan sebenarnya aku udah gatel banget, pengen aku kelopek gitu sih keras-kerasnya, tapi aku sabar-sabarin deh sampai nanti dia ngelupas sendiri. Jadi semalam aku pakai Neogen yang Biopale. Abis itu aku cuci muka pakai air hangat, terus pakai moisturizer dari Embryolisse. Dan pagi ini aku udah cuci muka pakai Senka yang Perfect Whip Collagen yang warna pink. Dan muka aku kayak halus banget, lembut banget, lembab banget. Bener-bener tuh rasanya kulit aku tuh kayak lagi sehat-sehatnya gitu. Aduh, senang banget deh pokoknya. Jadi semalam tuh aku ke rumah bunda aku, karena bunda aku mau ngambil satu barang gitu deh di rumah. Terus sudah gitu, pas banget pulang-pulang nyampe ke rumah aku tuh kayak udah ngantuk banget. Terus anak aku juga yang kecil agak rewel gitu, jadinya aku cuci muka langsung tidur. Padahal seharusnya aku pakai masker Kose yang babyish kan. Nah, karena semalam aku nggak pakai, jadinya aku pikir aku pakai sekarang aja kali ya. Jadi sekalian aku liatin juga bentuk masknya kayak gimana, sama si krimnya tuh kayak gimana gitu. Kosenya tuh kayak gini bentuk packagingnya. Aku langsung buka aja ya. Jadi dalamnya standar sih, kayak masker-masker pada umumnya aja. Tapi dia tuh tekstur krimnya itu atau si liquidnya tuh kayak lotion. Lumayan cair, maksudnya dia tuh kayak mengalir gini. Tapi nggak cair banget juga sih, nggak kayak essence atau oil gitu. Jadi dia tuh konsistensinya tuh antara lotion sama gel gitu. Kalau gel kan lebih padat, kalau lotion kan lebih berat gitu kan. Kalau ini ringan, kayak terasa nggak lengket sama sekali, kayak air aja gitu, kayak tekstur gel, tapi dia nggak sepadat gel. Oke, ini langsung aku pakai aja. Nah, kalau aku ngerasa udah cukup rapi, baru aku ambil yang sisa-sisa lotionnya yang di dalam, terus aku tap-tap aja. Terus sisa-sisa yang ada di tangan, biasanya aku pakein ke leher, ke tangan juga. Pokoknya sampai licin abis tanpa sisa. Terus sekarang aku tinggal tunggu deh 20 menit. Nanti aku balik lagi ya. Oke, jadi aku udah pakai si masker ini sekitar 20-25 menit gitu. Sekarang aku mau langsung buka aja, karena rasanya tuh juga udah nggak terlalu dingin dan seseger tadi waktu pertama kali pakai. Sekarang kalau dipegang tuh kayak muka aku tuh dingin banget gitu. Lembab banget dan enak banget, seger banget. Sekarang kita langsung aja bacain klaim-klaimnya ya. Jadi Kose Babyish yang warna gold itu Precious Shining, mengandung kolagen dan honey atau madu. Masker ini membuat kulit lembut seperti bayi dan tidak mengandung bahan-bahan sebagai berikut: no fragrance atau pewangi, no coloring atau pewarna, no alkohol, no surfactant, no silicon, dan no mineral oil. Jadi dia memang teksturnya tadi seperti aku bilang tuh kayak agak gel air gitu, bukannya yang oily-oily gitu. Dan ini aku setuju semua sih sama klaim-klaimnya. Terus dia juga jelasin juga kalau kolagen adalah semacam protein yang bermanfaat melembabkan dan mengenyalkan kulit. Ya, aku setuju banget, kayaknya Kose ini memang mengandung kolagen agak banyak, karena tuh sekali pemakaian aja tuh kita bisa langsung ngerasain gitu kalau kulitnya tuh lebih kenyal, terus lebih lembab, lebih lembut. Pokoknya tekstur kulitnya jadi enak banget deh. Nah, kalau untuk Neogen Dermalogy Biopale yang wine itu mengandung resveratrol dari ekstrak wine serta AHA untuk meluruhkan sel-sel kulit mati atau eksfoliasi kulit wajah menjadi lebih halus dan cerah. Untuk klaim-klaim ini juga aku setuju, karena tuh aku ngerasa si flek-flek hitam aku tuh kayak sedikit lebih memudar warnanya, nggak sehitam waktu minggu lalu. Terus kayak overallnya kulit aku juga aku ngerasa kayak lebih cerah warnanya, padahal aku nggak pakai produk pemutih apapun. Nah, untuk Senka yang Perfect Whip itu klaim-klaimnya kualitas terbaik untuk menciptakan busa yang lembut, aku setuju. Tebal dan melimpah, setuju juga. Yang mampu membersihkan makeup, setuju juga. Kotoran dan minyak berlebih dengan halus, setuju juga. Karena memang dia tuh busanya tuh kayak
lembut dan ringan gitu loh. Jadi ke muka tuh juga bener-bener lembut banget, halus gitu. Memiliki kandungan double hyaluronic acid untuk menjaga kulitmu tetap lembut dan terhidrasi. Bener banget, karena kulit aku tuh selama ini kalau cuci muka, kebanyakan tuh sabun-sabun muka tuh bikin efek kayak ada tepungnya gitu loh di muka aku setelah cuci muka. Terus rasanya tuh kayak ketarik, kering gitu. Kalau aku mau buka mulut kayak gitu tuh kayak rasanya tuh area-area sini tuh kering dan ketarik itu. Tapi pas aku pakai Senka Perfect Whip ini, rasanya tuh setiap abis cuci muka tuh kayak ya biasa aja kulitnya, enak-enak aja, nggak ada rasa ketarik, nggak ada rasa kering, nggak ada rasa kayak bertepung gitu. Senka Perfect Whip Collagen merupakan pembersih wajah yang mengandung 90% beauty serum dan kolagen yang dapat meningkatkan elastisitas kulit dan membuat kulit lebih kenyal dan awet muda. Untuk lebih kenyalnya aku setuju banget, karena memang kulit aku sekarang tuh berasa banget lebih kenyal. Tapi ya dengan bantuan yang lainnya juga sih. Tapi aku yakin si Perfect Whip-nya Senka ini juga membantu juga membuat kulit aku lebih kenyal gitu. Dan kalau kulit kita lebih kenyal ya udah pastilah ya, jadinya akan terasa lebih muda. Silk Cocoon Essence khas NK mengunci kelembapan dan ketahanan untuk kulit lembab yang tahan lama. Memang sih aku juga ngerasa waktu aku pakai Senka ini tuh memang lebih terasa lembab gitu kulitnya. Tapi lembabnya itu bukannya berminyak ya. Kalau berminyak kan kita ngerasa kayak ada di atas kulit kan sebenarnya kalau minyak kan. Kalau lembab tuh rasanya memang di dalam kulitnya gitu lembab. Gimana ya aku ngejelasinnya? Pokoknya aku ngerasa dengan aku pakai Senka ini, kulit aku tuh terasa kenyal dan terhidrasi gitu di kulitnya, bukannya minyak yang di atas kulit gitu. Semoga teman-teman ngerti ya maksud aku apa. Nah sekarang untuk L'Oreal Paris Revitalift yang tutupnya warna silver, essence yang membantu proses regenerasi kulit dengan micronized technology yang membantu penyerapan ke dalam kulit lebih sempurna, sehingga bekerja lebih cepat dibandingkan dengan essence biasa. Selain itu, dapat juga menyamarkan tampilan pori-pori yang besar. Aku setuju, karena tuh pori-pori aku tuh di area sini tuh kayak besar banget. Cuma aku perhatiin akhir-akhir ini kalau aku pakai foundation tuh kayak dia nggak terlalu nongol banget gitu loh. Dan kalau aku perhatiin juga di kaca tuh memang kayaknya sih ada sedikit perubahan, tapi aku belum yakin banget juga. Jadi nantinya kayaknya aku akan balik lagi apakah benar ini mengecilkan pori-pori atau enggak, sekitar 2 atau 3 minggu lagi kali ya. Atau pas aku ngabisin 1 botol si essence ini ya, baru aku update lagi bener nggak nih dia mengecilkan pori-pori. Tapi sejauh ini sih perasaan aku kayaknya iya. Terus klaimnya juga menghaluskan tekstur kulit serta mencerahkan kulit. Menghaluskan tekstur mungkin aku udah bisa ngerasa sih sekarang, tapi karena aku lagi pakai Biopil-nya Neogen juga, jadi mungkin mereka saling membantu kali ya. Teksturnya sangat cair, hampir seperti air dan tidak meninggalkan rasa lengket di wajah. Ini aku setuju. Oke, jadi laporan perjalanan kulit aku selama seminggu ini udah selesai. Tapi aku mau ngabarin juga ke teman-teman kalau selama seminggu ke depan aku akan nyobain ke 7 varian Ariel 7 Days Plus Mask. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama si Ariel 7 Days Mask ini, please banget cek lagi channel aku di hari Minggu depan jam 9 pagi.